Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, hadratan mukarramin, para kiai, para asatid, wakil khusus yang saya muliakan, wakil Rais Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ketapang, Bapak Kiai Haji Nahrawi Sadiq, juga guru kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, dan tetap istiqomah dalam perjuangan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Rais Suriah MWC Sungai Melayu, alhamdulillah hadir juga, dan semua jajaran Rais Suriah, pengurus kecamatan, wakil jaman Nahdlatul Ulama Sungai Melayu yang hadir, dan juga yang saya hormati Bapak Kiai Haji Juwaini Al-Hafidh, beliau sebagai ketua pimpinan anak cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sungai Melayu Raya beserta seluruh jajarannya, baik itu wakil ketua, sekretaris, dan semua yang saya hormati. Yang saya hormati alhamdulillah para sesepuh Kiai Komal, Kiai Mahfudin, dan juga alhamdulillah hadir di sini nih pemangku kedaulatan Sungai Melayu nih. Kalau ada beliau saya agak grogi. Adalah Bapak Budi. Ini kalau beliau sampai melakukan huru hara bahaya beliau. Yang saya hormati alhamdulillah hadir Kiai Soleh sebagai ketua MUI Sungai Melayu beliau. Alhamdulillah hadir. Malam tadi memberikan kuliah 2 SKS kepada saya. Mudah-mudahan istri saya merestui. Ini saya bawa istri sekarang itu, selalu dikawal itu, tidak tahu ada apa itu. Yang saya hormati muslimat NU Kecamatan Berokai, alhamdulillah hadir Kiai Mbak Umi. Petayat Ansor, alhamdulillah juga, ini alhamdulillah juga semua lengkap, bahkan IPPNU. Cuma yang tidak nampak ini ibunya mana? Oh, di masjid, alhamdulillah. Ini baru tanya isnunya belum terbentuk, mudah-mudahan juga terbentuk ini. Yang saya hormati para bapak semuanya, para tuan guru, izinkan Al-Fakir mendapatkan amanah dari Kiai pengurus NU Kecamatan untuk sedikit berbicara tentang halal bihalal. Ini produk Indonesia. Cuma saya cari tentang halal bihalal, ketemu juga hadisnya. Dalam Bukhari ternyata 14 abad yang lalu Rasulullah pernah memberikan sebuah statement tentang halal bihalal. Para hadirin wal hadirat sekalian, setelah selesai berpuasa, gembira nggak ibu nih? Gembira semua? Ada yang menangis enggak? Enggak ada. Padahal hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jabir, kalau Sungai Melayu ketawa, ini beda dengan hadis ini. Seketika masuk akhir min lailatul Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikat. Seketika sudah masuk akhir bulan Ramadan, Pak, malaikat itu nangis, bumi nangis, langit nangis, jamaah Sungai Melayu gembira. Ini luar biasa. Tapi juga masyarakat Ketapang ada yang menangis. Ditanya oleh suaminya, kenapa menangis, Dek? Kenapa tidak menangis besok Lebaran?
pakaian anak belum terbelikan, kue di meja belum lengkap, horden belum diganti, bapak kadut mencari ganti lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang menangis. Tapi beda dengan malaikat langit menangis mengatakan musibatun li ummati Muhammadin, musibah bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat seketika itu bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ayu musibatun hiya?" Wahai Rasul, musibah apa ya Rasul? Ngapain langit, bumi, malaikat kok nangis? Kenapa? Rasulullah melanjutkan hadisnya, "Dhahab Ramadan." Bulan Ramadan meninggal. Bulan Ramadan meninggalkan kita. Loh, kok bulan Ramadan meninggal kita? Kenapa? Kan masih ada bulan Ramadan yang akan datang. Maka Rasulullah melanjutkan hadisnya, karena di bulan Ramadan fa inna da'wah fihi mustajab. Doa di bulan Ramadan itu mustajab. Kebaikan dilipat gandakan, aktivitas semua kegiatan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau langit bumi manahnu ahatu bil buka, kata Rasulullah, maka kita pantas menangis di bulan Ramadan. Kenapa kita putus dengan bulan yang penuh berkah dan keutamaan? Masya Allah. Kira-kira kalau dengan ini sedih nggak ditinggal bulan Ramadan, Bu? Sedih nggak? Mudah-mudahan semua bertemu dengan bulan Ramadan akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kepada bicara tentang halal bihalal, ada sebuah hadis disebutkan dalam kitab Bukhari. Hadatsana Abdul bin Abi Iyas, hadatsana Ibnu Abi Ta'bin, hadatsana Sa'id al-Mughmiri an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mudlamah li ahli min ardihi aw syai'in falyatahallal." Kata Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu mudlamatun li'ah." Barang siapa melakukan kedzaliman terhadap saudaranya, menyakiti saudaranya, min irdihi, baik itu dari sisi kehormatan, menceritakan kejelekan, mengadu domba, memfitnah dengan bermacam pola, au syai'in, menyakiti dengan fisik dan lain sebagainya. Apa kata Rasulullah? Faliyatahanna, maka hendaklah minta halalnya. Inilah yang dimaksud halal bihalal. Bapak, Ibu, kemarin kita di wisuda pada hari raya Idul Fitri, pada hari Sabtu atau Jumat? Oh, hari Minggu? Masya Allah, ini kadaluarsa. Kalau yang hari rayanya Minggu kadaluarsa, tapi kalau yang NU hari Sabtu itu pas, ya. Pada hari itu semua datang ke masjid, sedang dilakukan pengukuhan, mendapatkan satu nilai adalah kembali kepada fitrah. Dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang sudah menyucikan diri minal kufri wal maksiyah. Artinya apa? Selama bulan Ramadan kita melakukan hal itu, melakukan kebaikan, tafakur kepada Allah dan lain sebagainya, maka sangat beruntung kita. Pada hari itu disematkan oleh Allah, qad aflaha man tazakka. Ayat ini sangat luas. Di antaranya orang yang membersihkan diri minal kufri wal maksiyah, dari kekufuran, tidak menyekutukan Allah, dan dari kemaksiatan. Bahkan di ayat yang lain yang dimaksudkan qad aflaha man tazakka birrul walidain, orang yang banyak melakukan kebaikan di bulan Ramadan dan seterusnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ketentuan Allah hendaknya menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukan, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Di hari raya, sebuah pertanyaan, sudahkah ibu-ibu minta maaf sama sang suami? Sudah? Mana dulu atau suami yang minta maaf? Ibu bilang ibu, berarti suaminya tak merasa salah. Ini yang kalau satu enak Pak minta maaf,
nggak repot. Tapi kalau yang transitnya 3, itu yang sulit. Bisa diatur. Masya Allah, ini benar. Padahal payatahan, minta ridho, minta halalnya Pak. Di bulan Ramadan kita, di hari raya, kita sudah minta maaf ya. Padahal hadis ini tidak hanya pada hari raya. Seketika melakukan kesalahan seorang istri kepada suami, seorang suami kepada istri, paliyatahallal. Pada saat itu langsung minta maaf. Ini penting hati. Minta maaf sama suami itu kadang-kadang mudah. Tapi minta maaf suami kepada istri itu yang berat. Merasa ego, merasa lebih mulia. Orang tua minta maaf sama anak, kadang-kadang itu juga ego. Padahal kesalahan juga tak lepas kepada anak, kepada istri. Siapa yang lebih baik? Apakah orang tua kepada anak? Siapapun merasa punya salah, hendaknya paliyatahallal, hendaklah minta maaf. Ini penting di hari raya. Kemudian anak kepada orang tua. Sudahkah minta maaf seorang anak kepada orang tua? Ini perlu saya tekankan. Dalam kehidupan sosial, dalam keluarga, sering terjadi persoalan anak dengan orang tua dengan anak tidak miskomunikasi, bahkan tak mau menegur. Ini ada satu masalah. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat baik. Ini penting, dihalal dan seterusnya. Ayat yang lain di surat Al-Baqarah, ada orang kaya di saat itu bingung mendistribusikan hartanya, bawa gendongan mau mendatangi Rasulullah, ingin mendapatkan solusi bagaimana cara mendistribusikan hartanya. Apa kata Allah kepada baginda? Yas'alunaka madza yunfikun. Hai Muhammad, kamu akan ditanya oleh seseorang bagaimana cara mendistribusikan hartanya. Ini mohon maaf, ini bukan zakat wajib, tapi sedekah tatawwu. Di beberapa tafsir dijelaskan yas'alunaka madza yunfikun. Ini kalau melakukan tatawwu, memberikan makanan yang sifat tatawwu, bukan wajib. Kepada siapa? Katakan wahai Muhammad, kul ma ambattum min khairin, apa yang mereka infakkan yang baik-baik. Ingin memberikan sesuatu yang baik-baik. Kepada siapa? Falil walidain, kepada kedua orang tua. Semuanya punya HP. Berapa persen digunakan komunikasi dengan orang tua? Saya mau tanya. Kita punya HP jarak jauh, orang tua ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Lampung, mungkin juga ada di Arab Saudi. Berapa kali HP yang kita miliki digunakan komunikasi dengan orang tua? Ini sebuah hal yang harus kita perbaiki. Kita semuanya punya orang tua, punya mertua. Berapa kali kita komunikasi kepada orang tua? Lebih-lebih di hari raya kemarin, lebih-lebih di bulan Syawal ini. Pak, kemarin saya sudah nelpon orang tua saya. Ditelepon, Mama sehat ya? Minta maaf ya? Iya, saya minta maaf. Tak cukup hari itu. Artinya minta maaf sama orang tua tidak cukup. Berhari-hari. Coba bayangin, kita ini dulunya semua kecil kan? Semuanya anak-anak lahir dari orang tua. Yang begitu beratnya orang tua mengasuh kita, merawat kita. Coba bayangin, kalau ibu-ibu pengalaman begitu sengsaranya, tapi yang buat sengsara bapaknya. Benar Bu? Yang buat sengsara bapaknya, yang sengsara ibunya. Coba bayangin seorang ibu yang sedang hamil, seorang ibu yang sedang mengandung bayinya, tak kenal siang dan malam, kapan aja dibawa sebelum dia melahirkan. Begitu sengsaranya. Kalau nanti Pak Bupati udah datang, boleh dibawa sini, berikan jeda. Lihat orang yang sedang hamil, tidak secantik dulu waktu pacaran. Adik-adik yang masih punya orang tua, para santri yang masih kurangnya orang tua, mungkin yang IPPNU yang masih punya orang tua.
Kalau ingin tahu kesulitan kalian seketika berada di dalam rahim ibunya, lihat tetangga yang sedang hamil. Seketika hamilan tanpa besar, maka napas susah diatur, tidur tak nampak kecantikannya, berjalan kayak belum pecah sebelah, tidak nampak keelokan, tidak nampak kecantikannya. Begitu sengsaranya, bukan sejam, bukan satu hari. Berapa? Minimal 9 bulan. Ayo kita yang punya orang tua semuanya. Maka di dalam wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan, lakukan kebaikan kepada orang tua. Dan ini tidak hanya berlaku kepada santri, tidak hanya laku kepada anak, tapi menantu juga sama. Tak mungkin punya suami kalau suaminya tidak dilahirkan oleh seorang ibu. Tak mungkin kita menjadi seorang istri dari seorang kalau suaminya tidak dilahirkan oleh seorang ibu. Begitu juga suami sama. Tak mungkin kita punya suami kalau suaminya tidak dilahirkan oleh sang ibu. Maka dari itu, hormati mereka. Buatkan. Kepada siapa sekitar? Palil walidain, kepada kedua orang tua. Ini Al-Quran. Kadang-kadang kita lebih connect terhadap orang lain. Yang masa kuliahnya, yang masa di bangku pesantren, sehingga kita ketemu dengan temannya bertahun-tahun tak pernah melihat wajahnya, kemudian ketemu di pasar melalui HP, kapan yuk kita duduk di kafe makan bersama, tak saya traktir. Pertanyaannya, berapa kali mentraktir orang tuanya dibawa ke restoran? Pernahkah para bapak mentraktir orang tuanya di restoran, Pak? Sering nih? Oh dulu, sekarang udah pensiun. Adik-adik yang di PPNU berapa kali mentraktir, yang diajak orang tua, ayah, ibu, ayo kita makan di restoran. Kalau penting suapin mereka seperti layaknya dulu kita disuapin oleh mereka. Ayo kita masalah lewat halal bihalal, perbaiki etika kita kepada kedua orang tua. Maka kalau mau sukses seorang itu, jadikan orang tua adalah orang yang termulia, orang yang telah berinvestasi besar terhadap keberadaan kita. Ini qabil walidain, kata Rasulullah kepada mereka. Setelahnya wal akrabin. Siapa akrabin? Keluarga dekat. Sering terjadi dalam kehidupan sosial, mentang-mentang pak adenya ekonominya agak sedikit rendah, mentang-mentangnya budenya agak sedikit rendah ekonomi, tantenya demikian, ditanya oleh orang, kamu masih ponakannya bude? Enggak, itu sukuku jauh, padahal ada orang tuanya. Giliran yang kaya disebut, kalau pade saya ada di Lampung, mobilnya 5. Pade yang dekat yang sebenarnya tak pernah disebut. Padahal yang wal akrabin, ayo keluarga dekat udah dikunjungin, udah saling minta maaf. Apa lagi? Wa qala rabbuka, siapa lagi? Wal yatama, anak-anak yatim. Ayo, ada anak-anak yatim? Banyak anak-anak yatim. Apakah dia mau tanggung jawab keluarga dari anak yatim? Tidak. Ini yang pernah ditemukan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini sebagai ingatan bagi kita. Seketika Rasulullah pulang dari masjid, melaksanakan sholat hari raya beserta keluarganya, beserta istrinya Siti Aisyah, bersiti Fatimah, anaknya. Kemudian seketika Rasulullah dalam sejarah pulang, Rasulullah SAW melihat sekelompok anak sedang bermain ceria. Di sampingnya ada seorang anak yang menangis dengan pakaian yang compang-camping. Rasulullah datang kepada anak yang sedang compang-camping. Apa kata Rasulullah? Ya walad, limadha la tal'ab ma'ahum wala limadha la tal'amun bal anta tabki. Kenapa kamu tidak ikut bermain dengan mereka, bahkan kamu menangis? Apa jawaban sang anak? Ya rajul, abi meninggal dalam medan perang dan ibuku menikah dengan seorang laki-laki. Saya ditinggalkan sebatang kara. Saya tidak punya orang tua, tidak punya tempat tinggal, tidak punya untuk makan. Mereka bahagia, orang tuanya ada. Kami tidak punya, saya tidak punya apa-apa. Wahai rajul. Rasulullah tersentak. Kata Rasulullah SAW, ya walad, andai kata saya jadi ayahnya,
Fatimah jadi saudaranya, Aisyah menjadi ibunya, Ali menjadi sepupunya, Hasan dan Husain menjadi saudaranya. Bagaimana kamu? Maka anak itu tahu bahwa yang berbicara itu adalah Rasulullah. Ya Rasul, bagaimana tidak bahagia jika engkau adalah ayahku, Siti Aisyah adalah ibuku, Fatimah adalah saudaraku, dan Ali adalah... Bagaimana tidak bahagia? Maka Rasulullah langsung mengambil anak itu, dimandikan, digantikan pakaian, diberikan makan, disuapin. Langsung Rasulullah, saya adalah anak yatim dan sayalah yang mengurus anak yatim. Masya Allah. Kalau ada anak-anak yatim, ini penting Bu, Bapak tolong perhatikan mereka. Jangan hanya mamanya anak yatim yang diperhatikan, ya kan? Mamanya anak yatim diperhatikan, sementara anak yatimnya tidak. Jangan. Bahkan dalam Muhtarul Hadis dijelaskan, di rumah ada anak yatim satu saja, maka akan memberikan keberkahan kepada hidupnya yang menanggung. Jadi kalau ada anak yatim jangan sampai terlantar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pentingnya di halal bagaimana kita merubah dan mendesain konstruksi baru, dan kita harus juga punya kepekaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemarin di hari raya, di bulan puasa, kita puasa dan lain sebagainya, kira-kira ibadah kita itu diterima oleh Allah atau tidak? Allahu Akbar. Dan kenapa kita bahagia? Ada seorang pemuda yang statusnya sebagai kader sufi, namanya Soleh bin Abdullah. Dalam kitabnya, dalam sebuah referensi, dia berangkat ke masjid dengan pakaian yang baru bersama sanak keluarganya. Dia sholat di masjid. Setelah pulang dia mengumpulkan sanak keluarganya, kemudian dia mengambil satu rantai, kemudian diikatkan ke kepalanya, dibelenggu tangannya di lehernya, badannya ditaburi dengan tanah, dengan bukaan syadidan, dengan tangisan yang dahsyat. Keluarganya bertanya, "Ma'alaka ya Soleh? Apa yang terjadi bagi kamu wahai Soleh? Hari ini adalah hari kebahagiaan, hari ini adalah hari kemenangan. Kenapa kamu melakukan demikian wahai Soleh?" Apa kata Soleh? To'an hadal yaum surur. Hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan. Amaroni Rabbi an amal solehan. Allah memerintahkan saya untuk melakukan kebaikan. Saya puasa di bulan Ramadan, saya tahajud di bulan Ramadan, saya juga melakukan sedekah di bulan Ramadan. Akan saya tidak tahu apakah diterima ibadah saya di bulan Ramadan. Apakah puasa saya diterima oleh Allah? Apakah sedekah saya diterima oleh? Apakah doa saya di bulan Ramadan diijabah oleh Allah? Saya tidak tahu. Ini yang menyebabkan aku menangis. Ini seorang pemuda sufi menangis dengan dahsyat. Ibadah di bulan Ramadan takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya takut tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nangis. Di dalam keterangan yang lain, Soleh bin Abdullah ini sholatnya tidak mau di tengah, malah di pinggir. Ditanya oleh keluarganya, "Kenapa kamu sholat tidak di tengah? Hari ini adalah majlis sa'ilin ila rabbikum, ila rabbihim. Hari ini adalah majlis untuk minta doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala." Dia malah di pinggir dengan penuh kesedihan. Di hari raya itu juga adalah termasuk makom saja untuk berdoa kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pentingnya di bulan Ramadan dibangun bagaimana kita semua nanti ini dihalal melepaskan ikatan yang tadi tidak baik menjadi baik, yang tadi umpamanya ada rasa sakit. Baik, saya lanjut kembali Ibu. Kalau nggak tuntas nggak enak ya, benar ya. Saya tuntaskan saja dulu Pak, izin. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada apa yang tadi bicarakan. Di halal itu adalah membuka ikatan yang sudah terikat, persoalan silaturahim antara keluarga, anak dengan orang tua dengan anak, suami dengan istri. Lewat halal falyatahalal, maka minta maaf. Di antaranya dengan apa? Curahkan kesalahan itu, akui kesalahan itu. Ini penting dalam keluarga. Dengan bertetangga juga semuanya
maka seketika muasafah, saling sentuh antara tangan ini beda. Kita umpamanya tak bertegur dengan suami, tidak menegur suami karena ada masalah selisih paham, kemudian salaman, insya Allah dengan salaman maka ada gerakan sifat merhamah dari hati, insya Allah akan menjadi baik. Ini penting dibangun. Dengan orang lain juga sama. Ini adalah halal bihalal. Kemudian yang kedua, saya melihat hari ini juga adalah tentang peresmian lembaga pendidikan Al-Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Berbicara tentang lembaga pendidikan Al-Quran, ini adalah merupakan fondasi yang sangat mendasar dalam persoalan anak. Baik itu lembaga pendidikan Al-Quran, pondok pesantren, madrasah. Ini penting dibangun setiap, kenapa? Ketimbang anak di pagi hari, di sore hari, di malam hari berkeluyuran, bagus ditampung di setiap desa ada pendidikan. Merujuk kepada sebuah statement Ibnu Rus dalam ilmuwan, tapi dalam kitab Ibnu Ruslan mengatakan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi isti. Pertama yang diwajibkan kepada anak sejak lahir ma'rifatul ilahi, kenalkan nama Tuhannya. Di mana untuk di samping orang tua mengadani, di samping orang tua mendidik, maka di lembaga-lembaga pendidikan agama, alhamdulillah di sini ada pondok pesantren yang diasuh oleh Romo Kiai Nahrawi. Masukkan anak-anaknya ke sana. Juga ada pondok pesantren yang diasuh oleh Kesor, pondok pesantren yang diasuh oleh Mas Latif, Ustadz Latif. Ada pondok sekarang di mana? Kemas Bumi. Masukkan mereka. Sekarang ada TPA. Masukkan. Ini adalah sebagai aset pada masa yang akan datang. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Dan dua hal yang saya bicarakan, halal bil halal dengan pendidikan, ini jadikan sebagai dasar untuk membangun kepribadian anak yang beriman dan bertakwa, menyambung silaturahim. Demikian insya Allah segala hal kekurangan saya mohon maaf, karena sebentar lagi saya bukan Bapak Bupati. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.